Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh artificial intelligence dalam dunia pendidikan. Sebelum itu, yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu Ibu Rismarini Prasiska, SSMPD, dan Ibu Elvira Khori Ulni, SPD MPD. Sebelum kita melanjutkan materinya, yuk kenalin dulu dengan anggota kelompok 2. Yang pertama, Nabila Putri Azura dengan NIM 22022097. Yang kedua, Rahma Fadila dengan NIM 22022104. Yang ketiga, Rizka Novia dengan NIM 22022164. Yang keempat, Putri Wulandari dengan NIM 22022158. Yang kelima, Naila Amelia dengan NIM 22022198. Dan yang selanjutnya, Ocha Yuza Putri dengan NIM 20022166. Materi yang pertama terkait dengan perkembangan AI pada saat sekarang. Teknologi Artificial Intelligence atau AI adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, meliputi kemampuan mengambil keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Dua hal penting yang tidak dapat lepas dari perkembangan AI adalah big data dan computing power. AI memiliki potensi besar untuk merubah cara kita hidup dan bekerja. Kemajuan perkembangan teknologi AI sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya AI, semua pekerjaan dapat mudah dilakukan dan diselesaikan. AI di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1980-an, namun memang terbatas dan hanya untuk pengguna tertentu. Pasalnya, teknologi pada zaman tersebut masih amat mahal harganya. Perkembangan AI menjadi lebih pesat seiring dengan perkembangan zaman, serta makin banyaknya penggunaan internet. Tercatat lebih dari 70% populasi di Indonesia sudah menjadi pengguna akses internet yang membuat data AI semakin berkembang. Contoh penerapan AI di Indonesia meliputi penggunaan chatbot di sektor layanan pelangganan, analisis data untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas, serta penggunaan teknologi pengenalan suara dan gambar untuk meningkatkan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah startup AI di Indonesia juga telah muncul, menciptakan inovasi baru dan meningkatkan ekosistem AI negara Indonesia. Tentang pengaruh AI dalam dunia pendidikan. Teknologi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan berdampak pada sebuah sektor kehidupan, termasuk pada bidang pendidikan. AI dalam pendidikan memberikan pengalaman baru yang memudahkan atau menakjubkan lantaran memudahkan kegiatan pembelajaran. AI tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang lebih canggih, tetapi juga dapat mempersiapkan masa depan siswa yang lebih baik, yaitu pengaruh positif AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran. AI memungkinkan sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan materi dan metode belajar sesuai kebutuhan dan kecepatan serta gaya belajar tiap siswa atau mahasiswa. Yang kedua yaitu otomatisasi tugas administrasi. AI dapat meringankan tugas administrasi serta penilaian otomatis, pengelolaan data siswa, hingga penjadwalan kelas. Yang ketiga yaitu pembelajaran adaptif. AI dapat menciptakan pengalaman belajar adaptif yang membantu mahasiswa memahami konsep sulit dengan cara yang paling sesuai. Yang keempat yaitu peningkatan akses pendidikan. AI membuka akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi daerah terpencil atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Selanjutnya yaitu meningkatkan aktivitas guru. AI tidak menggantikan guru, tapi memperkuat peran guru dengan memberikan
instik tentang perkembangan siswa, sehingga guru bisa memberikan pendekatan yang lebih tepat. Pengaruh negatif AI di dunia pendidikan. AI tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki pengaruh negatif di dalam dunia pendidikan. Pengaruh negatif adalah para siswa kesulitan untuk memecahkan masalah yang kompleks karena para siswa terlalu mengandalkan jawaban dari AI, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir kreatif dan kritis. AI juga memberikan dampak negatif bagi para guru karena AI dapat menggantikan peran guru dalam melakukan evaluasi tugas dan ujian milik para siswa. Adapun dampak negatif dari penggunaan AI dalam dunia pendidikan, yang pertama yaitu ketergantungan pada AI. Adanya teknologi AI dapat membuat guru maupun siswa cenderung memiliki ketergantungan pada AI. Hal ini akan mengakibatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis yang dimiliki oleh guru maupun siswa menjadi lemah. Yang kedua yaitu kepercayaan yang berlebihan terhadap AI. Masih berhubungan dengan poin 1, apabila guru dan siswa terlalu bergantung pada penggunaan AI, maka dapat menyebabkan mereka memiliki kepercayaan yang berlebihan terhadap AI. Hal ini membuat guru dan siswa tidak melakukan cross-check ulang terhadap hasil yang mereka dapatkan dari AI. Yang ketiga yaitu risiko kebocoran data. Penggunaan AI untuk menyimpan serta menganalisis data siswa dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi. Data pribadi yang dibocor memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat yaitu kesenjangan teknologi. Penggunaan AI yang berdampak positif dalam pendidikan bisa memperkuat kesenjangan teknologi antara institusi pendidikan yang memiliki akses dan institusi yang tidak memiliki akses. Institusi pendidikan yang ada di kota-kota besar tentunya lebih memiliki akses yang luas terhadap kemajuan teknologi seperti AI. Jika dibandingkan dengan institusi pendidikan yang ada di kota-kota kecil atau tertinggal. Yang kelima yaitu kehilangannya interaksi manusia. Penggunaan AI yang berlebihan dapat membuat suatu institusi pendidikan cenderung mengesampingkan peran penting guru dan pengajar karena merasa bisa menggantikan tugas mereka dengan teknologi. Selain itu, pelaksanaan pendidikan juga cenderung dilaksanakan secara online karena dianggap lebih efisien. Hal ini dapat mengurangi interaksi manusia secara real atau live, padahal hal ini penting untuk mengembangkan kemampuan sosial maupun emosional siswa. Pemanfaatan AI di bidang PAUD yang pertama yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. Salah satu manfaat utama penerapan AI dalam pendidikan anak usia dini adalah kemampuan AI untuk mempersonalisasi pembelajaran bagi setiap anak berdasarkan tingkat perkembangan kognitif, gaya belajar, dan anak-anak belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan dalam pembelajaran. Keterlibatan siswa merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan. AI dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik bagi anak. Yang ketiga yaitu umpan balik real time dan penilaian otomatis. Salah satu kelebihan AI dari penerapan ini dalam pendidikan adalah kemampuannya untuk memberikan umpan balik real time kepada siswa dan guru. Hal ini penting karena memungkinkan guru untuk segera mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh anak. Yang keempat yaitu dukungan dan inovasi bagi guru. AI tidak hanya membantu anak-anak dalam belajar, tetapi juga memberikan dukungan besar bagi para guru. Dengan AI, guru dapat mengotomatisasi tugas-tugas administrasi, dan guru lebih fokus pada aspek pedagogi dan inovasi. Yang kelima, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. AI juga berperan penting dalam pengembangan ini karena AI memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan trial and error dalam lingkungan yang aman, di mana mereka dapat belajar dari kesalahan tanpa merasa takut untuk mencoba lagi. Ini penting dalam membangun rasa percaya diri anak dalam menghadapi tantangan. Aplikasi populer untuk anak usia dini, di mana yang pertama yaitu Duolingo ABC, di mana mengajarkan dasar-dasar literasi kepada anak-anak melalui
latihan interaktif seperti membaca huruf dan kata-kata sederhana. Dan yang kedua, Lingo Kids, di mana Lingo Kids ini menawarkan permainan yang edukatif yang mengajarkan keterampilan sosial, berhitung, membaca, serta bahasa asing dengan cara yang menyenangkan. Dan yang ketiga, Osmo. Osmo ini menggabungkan teknologi digital dengan objek fisik untuk membantu anak-anak belajar matematika, seni, kreatif, dan pemecahan masalah secara interaktif. Dan yang keempat, ABC Mouse, di mana ABC Mouse ini platform pembelajaran online berbasis AL yang menyediakan materi pendidikan lengkap seperti membaca, matematika, seni, visual, sains bagi anak. Selanjutnya yang kelima yaitu Reading Along by Google, di mana Reading Along by Google ini yaitu literasi bahasa yang membantu anak dalam belajar dengan pengenalan suara. Selanjutnya Toka Boka. Toka Boka ini kreativitas dan permainan peran, fungsinya mendorong kreativitas anak yang melalui eksplorasi dunia virtual. Selanjutnya Kodabel. Kodabel ini pemrograman dan logika dasar yang mengajarkan konsep pemrograman sederhana. Selanjutnya Atlas Alphabet, di mana literasi dan kosakata membantu anak belajar huruf dan kata-kata baru. Fiturnya animasi lucu untuk mengenalkan huruf dan maknanya permainan menyusun kata yang interaktif. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham dengan materinya, yuk tanya kepada kelompok kami.